Halo, jumpa lagi sama Bang Didi, rekan-rekan semua. Semoga hari ini diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah ya. Nah, Bang Didi hari ini tuh mau servis yang ke 20.000, tapi sesuai judul ya, tapi ini servisnya itu lebih dari 20.000 telat, bahkan lebihnya tuh lumayan. Nah, kenapa Bang Didi baru servis sekarang? Sebenarnya ini sangat tidak dianjurkan ya, baik itu di bengkel resmi ataupun di bengkel yang non resmi. Nah, alasannya itu adalah karena mobil ini itu disewakan atau dipakai kerja, dan itu jauh ke luar kota ya, di seberang pulau di Sumatera. Jadi baru balik ke arah sini, dan ini kebetulan kilometernya itu lebih. Nah, apakah nanti kita tetap diterima servis di bengkel resminya di Astra Daihatsu? Terus apakah dapat teguran? Terus nanti apakah ada juga nih yang nggak bisa diklaim nih, karena ini sudah melebihi dari kilometer yang ditentukan, yaitu di 20.000 atau kurang, atau bulan ya, setiap 4 bulan sekali, mana yang tercapai terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau hitungan bulanannya itu terakhir servis 10.000, yang video sebelumnya itu yang sebelum Lebaran Idul Fitri, itu di bulan sekitar bulan Maret ya, bukan, sorry, sekitar bulan April. Nah, April itu sampai saat ini tuh sudah masuk September, itu kan kurang lebihnya April ya, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, hampir masuk 5 bulan ya. Jadi seperti apa nanti di sana dan berapa biaya pergantiannya? Nah, ikutin terus servis Bang Didi kali ini ya. Nah, untuk keluhannya itu apa aja sih teman-teman? Jadi setelah 20.000 lebih kilometer pemakaian Sigra tipe di Bang Didi ini, untuk keluhannya itu tidak terlalu banyak ya, masih sama. Itu di sisi kiri depan bagian pintu itu masih ada bunyi geradak geruduk ya, kadang-kadang masih ada bunyi berisik ya, geradak geruduk di sebelah sana. Terus untuk handle gigi ini sudah terbiasa, jadi masih ada juga yang keras, tapi masih bukan masih ya, tapi sudah ada yang enggak. Untuk gigi dari 4 ke R ke netral, atau dari dari 4 ke R mundur, atau netral ke mundur, itu kadang susah banget masuknya, masih suka slip gitu, jadi kadang nyangkut, kadang enggak. Bukan masalah tekniknya ya, jadi ada yang komen mungkin jam terbangnya kurang ya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jadi bisa jadi iyanya karena sebelumnya Bang Didi itu pengguna mobil matic ya, jadi bukan manual. Terus bisa enggaknya rata-rata yang menggunakan Sigra tipe manual itu keluhannya sama, hampir sama gitu ya.
Jadi bisa jadi ya, bisa jadi enggak, itu tergantung kalian aja. Mungkin kalian udah sakti mandraguna gitu ya, jadi nggak perlu pakai tenaga, cuman disentuh doang gitu langsung mundur otomatis ya, ada juga mungkin seperti itu. Tapi yang saya rasakan itu memang di gigi mundurnya ini agak keras, itu yang tipe D. Terus keluhannya apa ya, di bagian kaki-kaki nggak ada sih, aman-aman aja selama berapa bulan ya, dari November ke sekarang bulan September, udah 10 bulan lebih, hampir 11 bulan ya, ntar lagi 1 tahun. Nah itu belum ada keluhan. Untuk AC masih tetap dingin. Terus untuk audionya ini pakai JVC yang single din, jadi suaranya enak juga, masih lumayan enak. Di sound systemnya juga kedengar ngebas banget ya. Terus untuk konsumsi BBM itu irit banget gitu, apalagi di zaman sekarang harga Pertalite naik, harga BBM dari produsen lain naik ya, seperti Shell mahal, terus Vivo juga naik juga akhirnya, terus dari AKR itu juga naik. Nah kalau Petronas nggak tahu ya, belum pernah isi Petronas. Nah ini Bang Didi juga mau isi bahan bakar nih, karena memang habis kebetulan, jadi kita isi di rest area di daerah Karangtengah, Tangerang. Kita nanti servisnya itu ke BSD daerah Rukan ABC ya, di BSD. Nah selain keluhan itu, untuk keluhannya lagi apa ya, ada sih kadang-kadang itu kayak suara berdenyit di bagian depan bawah antara kaki ya, antara footroom ya, baik itu gas, kopling atau rem, terus sampai ke setir. Nah itu nggak tahu tuh apa yang bunyi ini kadang, tapi nggak setiap hari. Dan itu bunyinya tuh bukan ini ya, bukan kalau jalan normal gini ada gundukan, bukan, tapi kalau misalnya kita kayak nikung ke kiri atau ke kanan. Nah nanti saya juga akan tanyakan itu gitu ya. Nah sekarang kita isi BBM dulu ya, let's go. Nah ini kita isinya Pertalite seperti biasa ya, masih minta subsidi lah ya dari pemerintah. Gak apa-apa lah ya, karena ini memang mobilnya 1000 cc ya. Dan nanti Bang Didi juga akan bikin video alasan kenapa kalian itu harus memilih Sigra ya. Nah di pengisian BBM nih guys, ada yang unik nih, ada yang punya Honda Accord nih, kalian teman-teman lihat nih, Honda Accord kan. Nah tapi ini antrinya itu di jalur BBM subsidi ya kan, itu Pertalite isinya. Nah apakah masih diterima? Kalau yang seperti di sana nonton yang berderet tuh ada Sigra Kalia ya, rata-rata ya. Tapi ini ada yang Honda Accord, jadi agak aneh nih. Honda Accord itu kan cc-nya di atas 1500 ya, 2000-an apa 1800 gitu, kok masih bisa diterima ya? Coba nanti kita tanya nih sama petugas SPBU-nya. Oh bener, dia ngisinya Pertalite masih boleh. Guys, jadi tadi saya udah tanya nih ke petugas SPBU-nya, mbak-mbaknya judes banget gitu. Ini SPBU-nya di daerah Karangtengah yang arah ke Merak ya, arah ke BSD, arah Kalam Sutra. Nah, jadi informasinya itu katanya masih boleh-boleh aja tuh, nggak ada masalah, isi-isi aja gitu. Dan saya sudah sampai debat kan, peraturannya mobil yang seperti ini tuh udah nggak boleh. Kenapa dia masih isi dan masih dilayani isi gitu? Kenapa nggak diarahkan ke Pertamax? Nah sebenarnya hal-hal seperti ini guys, yang apa ya, dari atasnya tuh kita udah buat peraturan nih, tapi sampai ke bawah nggak diterapin. Dan si pengisinya atau si pelakunya ini juga ngerasa karena dia ngerasa apa ya, ngerasa boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu kan, ataupun nanti kalaupun diusir dia tetap debat gitu. Nah hal-hal yang kayak gini membuat Indonesia itu ya seperti ini gitu.
Kenapa? Karena sesuatu yang sudah disepakati dibuat itu hanya untuk dilanggar gitu kan. Terus kalau enggak untuk dilanggar tuh ada pengecualian gitu, ada A, ada B, ada C, ada D gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih ya, ini sih siapapun yang nonton ya kan, nanti ya silahkan kalian tegur gitu petugasnya kalau masih mendapati pengisian seperti ini. Contoh BMW ngisinya pertalite misalnya nih ya, walaupun kasihan mesinnya. Pajero yang bensin ngisinya pertalite misalnya, ataupun Fortuner ya kan. Terus mobil-mobil yang cc-nya itu di atas 1500, yang mobil yang kategorinya tuh mobil mewah ataupun mobil Eropa. Nah, mobil-mobil Eropa itu kan jarang banget ya dikategorikan mobil umum gitu, tapi itu masuk kendaraan barang mewah gitu ya. Nah, itu kalian laporin atau kalian tegur aja guys gitu, di foto atau di, Mbak ini kenapa Mas, ini kenapa sih masih dilayanin. Kita berhak, kita punya hak untuk menegur gitu ya. Itu aja sih. Kalau mereka mau dengerin ya syukur, kalau nggak mau dengerin ya udah gitu kan, setidaknya kita speak up gitu. Ya udah, saya lanjutin perjalanan dulu ya. Terima kasih, tunggu aja nanti di bengkel ya. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Nah, jadi ini kita sudah nunggu antrian nih di Astra Daihatsu BSD ABC yang bersebelahan sama showroom Viewshot, sama showroom BMW dan
ada mobil lainnya juga ya. Jadi ini deretannya di sini. Nah, nanti kita tunggu aja nih dipanggil, terus ada estimasinya apa aja nanti ya. Oke. Ini tempatnya luas banget dan nyaman, dan pastinya ini lebih elit ya. Oke, tunggu ya guys. Jadi di sini itu pelayanannya eksklusif banget ya guys. Jadi mekaniknya dan bahkan sampai kepala mekaniknya itu turun, cobain mobil saya itu test drive ke jalan bagus ya, jalan buruk. Nah, ini untuk mengetahui apa aja yang perlu diperbaiki atau nantinya yang perlu perlu dicek ulang gitulah, kira-kira di bagian mana. Jadi nggak hanya berdasarkan keluhan dari konsumen aja. Yaudah, nanti kita coba cek nih harganya berapa ya. Ditunggu ya guys. Nah, untuk informasi guys, kalau di sini itu setiap servis ataupun pemeliharaan kendaraan itu free snack dan kopi ya. Jadi ini free, boleh diambil. Dan di depan sana itu ada ruang tunggunya. Jadi ini kelebihannya juga, lebih eksklusif. Nah guys, jadi bengkel Astra Daihatsu BSD ABC ini tuh beda banget ya. Jadi di atas ini itu memang pure untuk ruang tunggu. Jadi nggak ada sedikit pun aroma bengkel. Nah, bengkelnya itu di mana? Nah, bengkelnya itu ada di bawah sana guys, di bagian bawah, di basement. Dan itu cukup rapi sih, nggak berantakan, dan areanya clean ya, rapi banget. Nah, ini adalah area smoking roomnya atau area smoking. Nah, ini ada nuansa ala cafe, payung gitu. Nah, terus kita bisa duduk di sini kalau sambil nunggu dan mau rokok. Nah, untuk estimasi pekerjaan si Bang Didi ini di 20.000 lebih tadi ya, karena udah lebihnya itu lumayan ya, 22.000 jatuhnya. Nah, itu membutuhkan estimasi waktu sekitar 3,5 jam, jadi selesai sampai 4:30 sore. Nah, estimasinya biaya berapa? Ini kita bahas ya. Ini Bang Didi lapar, jadi depan sini ada pop mini. Sekalian mau makan di sini free ya. Nah, jadi estimasi biayanya itu ada, sebentar ya, saya baca, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini yang pertama itu ada jasa servis berkala, ini masih free ya. Terus ada sporing, karena ini sudah 20.000, ini kita diwajibkan atau disarankan untuk sporing ya. Jadi sporing itu 150.000. Terus ada balancing ya ke 4 roda, itu di 130.000. Terus pembersihan AC atau perawatan AC karena sudah hampir 1 tahun atau di 20.000 itu juga wajib dirawat. Nah, jadi perbedaan servis pertama dan servis kedua itu ada di sini guys. Ada di poin nomor 2 dan nomor 4, yaitu di sporing dan perawatan AC. Nah, kalau yang lain-lainnya ini tetap sama seperti biasa, tapi ini yang mahal itu ada di sini ya. Ada di sporing dan perawatan AC. Perawatan AC-nya sendiri aja itu 220.000, tapi ini hanya perawatan AC ringan, bukan perawatan AC yang berat. Kalau berat itu lebih mahal. Nah, ini biasanya di atas mobil di atas 1 tahun. Nah, estimasi biayanya itu ada di angka ini guys, 1.250.600 rupiah. Nah, tapi itu masih estimasi, nanti annual pengerjaannya berapa, jadi kita lihat nanti pas sudah selesai ya. Ini baru estimasinya aja, belum realisasinya. Nah, ini keluhannya apa? Nah, pertama ini dapat surat cinta nih, panjang banget nih guys. Nah, keluhannya itu yang pertama itu di 20.000 km ini ada ganti oli mesin, ganti oli filter, terus ada suara decit di area pintu yang sebelah kiri yang tadi saya bilang ya. Terus ada bunyi di setir juga nih, dikit kayak kering gitu. Terus ada tune up, terus pengecekan aki dan angin banyak kayak gitu. Jadi estimasinya tuh di sekitar biayanya ini. Yaudah, nanti kita lihat kalau udah selesai pengerjaan seperti apa dan perubahannya apa saja ya. Sekarang Bang Didi mau makan dulu nih, mumpung gratis guys. Oh iya guys, Bang Didi lupa nih, sebelahnya itu adalah showroom BMW nih guys ya. Jadi sebelah sininya itu showroom Daihatsu,
Sebelahnya adalah showroom BMW. Nih, kalian bisa lihat tuh mobil-mobil mahal, guys. Ada di sebelahnya mobil Daihatsu dari Jepang. Oke. Ya, ini tempatnya cukup luas dan recommended. Jadi kalian kalau mau servis ke sini itu gampang banget dan pelayanannya sumpah super ramah banget. Namanya Mas Rian. Itu bantu saya luar biasa banget. Oke. Nah, ini mobilnya itu udah selesai di servis, sudah ganti oli juga dan gratis dicuciin. Jadi mobilnya udah mengkilat banget. Tapi memang ini Bang Didi ada beberapa yang lecet nih, kayak di sini nggak tahu nih perbuatan siapa nyerempet, siapa yang nabrak. Karena kalau nabrak kan nggak mungkin begini ya, harusnya sini pecah atau sini kena. Tapi ini nih kondisi mobil berhenti nih di serempet kayak yang bagian belakang. Nah, itu di belakangnya juga udah dicuci semua nih, dirapiin. Tadinya itu kotor banget tuh, kotor. Sekarang udah bersih kinclong. Nah, kita langsung aja yuk masuk kayak gimana nanti hasil dari servisnya ya. Nah, ini selesai di servis. Rasa setirnya tuh beda banget. Dari tadi itu rasanya sebelum di spring balance tuh memang setir ini tuh agak gini. Nah, agak bengkok gini. Karena udah 1 tahun ya, dan 20.000 kilometer. Sorry. Nah, ini sekarang udah lurus kembali. Terus yang suara di sana tuh udah nggak ada. Tadi pas turun di sini tes sama kepala cabang bengkelnya itu bunyi. Sekarang udah nggak ada bunyi yang di sana. Coba nanti kita cek di jalan jelek ada bunyi apa enggak ya. Nah, ini kondisi tipnya saya matikan nih. Dan AC-nya kan tadi sudah ada pengerjaan ya, perawatan AC itu baunya jadi wangi lagi. Oke. Nah, ini saya coba tes ngebut nih, tarikannya udah enak. Ini di gigi 4. Ya, suaranya nggak terlalu berisik. Kita cari putaran yang di depan lagi karena kita mau tes nih. Tadi di sini bunyi nih kalau sendirian. Nih. Ini ada jalan yang nggak rata nih. Ya, posisinya seperti ini, tapi ini udah nggak bunyi, bener-bener nggak bunyi, udah rapi ya, jadi nggak ada suara. Waduh, mantep banget nih. Nah, itu bener-bener udah nggak ada suara tuh. Harusnya tadi bunyi nih karena ini jalannya nggak rata nih. Ini depan ini ada yang sedikit nggak rata nih. Kita biasanya bunyi gredek. Nah, ini bener-bener hilang. Dan kepala cabangnya menemukan permasalahannya itu apa. Nah, ini bagusnya. Dan selama saya ke bengkel Daihatsu dulu pernah pakai mobil kantor itu ada Luxio juga. Nah, ini yang paling ramah pelayanannya itu saya bukan karena habis dari sini ya, tapi memang benar-benar ini pelayanannya sangat ramah sekali, terus edukatif, dan produk knowledge-nya itu bagus banget. Jadi tahu apa aja yang harus dilakukan tuh tahu. Ini benar-benar suaranya udah enak, terus nggak ada bunyi juga di situ, halus. Ya. Untuk biayanya berapa nanti yang dikeluarkan sebentar ya, nanti akan saya bahas nih. Karena ini kita sambil jalan, nanti saya coba berhenti nih, saya kasih tahu biayanya berapa ya. Kita cari tempat dulu nanti. Nah, tuh udah nggak ada, terus tarikannya udah enak. Pokoknya ini udah nggak ada bunyi. Udah kayak bukan yang tipe D. Kalau yang dari pertama beli sampai tadi sebelum dibenerin itu di sana tuh bunyi gredek-gredek banget kayak tipe D gitu. Nah, ini setirnya juga udah nggak bunyi berdenyut, ada denyut sih. Biasanya ini udah nggak ada, udah hilang nih. Kita lewatin ya. Tuh, udah nggak ada. Nih, ini depan ada polisi tidur lagi. Kita lewatin. Tuh, udah nggak bunyi guys, sudah nggak ada bunyi banget. Ya, jadi saya sangat bersyukur sekali. Ada tingkat kepuasan tersendiri gitu. Kita coba cek nanti harganya. Tunggu bentar ya. Nah guys, ini adalah hasil pengecekan spring balance-nya. Saya nggak tahu nih bacanya kayak gimana ya. Tapi ini kondisinya seperti ini, dan ini udah di spring balance tadi. Biayanya lumayan juga kan untuk spring balance-nya. Nah, ini dia. Terus ini hasil pengecekan untuk aki.
atau acunya itu kondisinya masih sehat ya, masih normal. Nah ini dia, cuma tadi memang ada penambahan air akinya sedikit gitu katanya, kondisinya seperti ini. Terus ini adalah servis berikutnya 32.000 km. Nah sesuai dengan judulnya itu kan kita telatnya itu segini, harusnya di 20.000 km, tapi kita servis itu di 22.891, jadi lebihnya 2.891 atau hampir 3.000 km. Tadi sih tidak ada peringatan atau teguran apapun, cuman disayangkan sekali kenapa telat begitu. Nah tapi untuk penggantian partnya ataupun itemnya itu nggak ada yang berubah atau nggak ada yang ditambah, jadi sesuai dengan kondisi normal aja 20.000 gitu. Nah jadi tapi saya sarankan bagi kalian ini untuk servisnya itu jangan sampai telat, jadi harus sesuai dengan waktu 10.000, 20.000, 30.000 atau kelipatan 10.000 ya kalau mobil. Nah ini untuk biayanya, jadi semua itemnya itu di sini, yaitu ada apa ini, ganti oli filter, terus oli mesin 2,7 liter, tadi dapat diskon olinya 10%, terus air aki ya kan, terus pembersihan rem karena ini sudah 20.000 itu wajib dicek remnya karena sangat berbahaya kalau terjadi sesuatu ya. Terus untuk ngecek injeksi, membersihkan injeksi, terus engine flush juga, terus ada carbon cleaner. Jadi totalnya itu hari ini tuh 1.229.135 atau 1.230.000 ya kurang lebih. Jadi lebih murah sedikit dibandingkan estimasinya. Jadi biayanya segitu. Nah kalau untuk pengerjaannya tadi sangat rapi seperti Bang Didi katakan, itu sudah tidak ada suara ya di bagian sana, dan untuk mesinnya ini sudah cukup halus, udah ringan banget. Terus untuk giginya juga udah sangat ringan, sangat lembut ya. Ini yang biasanya keras nih, sebentar nih cabut dulu nih, mengganggu ya kan. Ini biasanya begini nih, ini gigi R ya, tuh udah ringan. Biasanya saya harus pakai tenaga. Ini gigi 3, coba dari gigi 2 ke gigi 3, nah itu udah ringan ya. Gigi R nya juga udah ringan, tuh nggak ada masalah. Oke, terus tadi keluhan di bagian sini juga udah dibenerin tadi, di sporing juga. Nah jadi itu untuk biaya servis 20.000 km itu di angka 1.200.000-an kurang lebihnya ya begitu. Terus kalau kalian telat itu kompensasinya seperti apa, atau hilang nggak garansinya? Jadi untuk servis yang telat atau melebihi dari 20.000 km atau setiap kelipatan 10.000 itu sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada teguran atau nggak ada sanksi yang mengakibatkan gugurnya garansi mesin dan segala macamnya. Tapi lewatnya itu jangan terlalu jauh, misalnya lewatnya 7.000 atau di atas 5.000, lewat dari separuhnya itu udah kelewatnya jauh, dan sangat disayangkan sebenarnya. Seperti tadi juga saya sangat disayangkan kenapa sampai lebihnya sejauh itu. Tapi ini saya tanyakan ke kepala cabangnya, tadi tidak ada masalah selama memang kondisi mesinnya itu normal, nggak ada masalah seperti apa, seperti kebakar atau segala macam gitu ya. Jadi bagi kalian disarankan untuk tidak lebih dari per kelipatan 10.000, itu aja ya, supaya track record mobil kalian tuh tetap bagus di buku manual servisnya. Nah gunanya apa? Apabila kalian nanti suatu saat bosan mobilnya untuk dijual, itu track record dari servisnya itu kebaca, dan mesinnya sendiri itu pasti masih sangat rapi dibandingkan servisnya itu telat-telat terus nggak di bengkel resmi. Nah itu nggak diakuin ya biasanya gitu, karena ada stempelnya juga di situ, terus kebaca datanya. Sekarang tuh kan online, kalau nggak di servis bengkel resmi pasti nggak akan kebaca online, walaupun itu bisa diakalin di manual book atau di stempel, tapi di online-nya kan nggak kebaca gitu. Ya udah, paling itu aja yang bisa Bang Didi sampaikan ya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa, tunggu video Bang Didi selanjutnya, bye.